Hai podcast lover, sudah healing kemana kamu hari ini? Welcome to Nika Kristalia Podcast, di mana podcast ini bertujuan untuk membantu kamu memahami diri dan meningkatkan self-awareness yang lebih dalam with your favorite podcaster Nika Kristalia. Di episode kali ini, aku akan ngebahas soal healing dan jati diri. Oke, ngomong-ngomong soal healing nih, banyak banget pro dan kontra yang terjadi ya. Apalagi di generasi dari di atasnya milenial. Nah, jadi mereka-mereka ini mohon maaf nih, menganggap generasi milenial ke bawah itu manja. Kamu manja nggak? Kamu tahu dong hal viral perihal mahasiswa yang butuh healing 6 bulan katanya, karena kuliah itu berat banget. Kalau kamu kelamaan di sosmed, pasti kamu ada tahu nih isu-isu ini. Aku tuh lupa siapa pencetus utamanya postingan ini ya, tapi aku ketemu somewhere dan itu viral banget. Jadi ada mahasiswa, dia itu ngerasa dia itu stres banget, depresi banget karena kuliah dan membutuhkan 6 bulan untuk healing. Nah, banyak yang ngejudge di sini bahwa nih anak lebay banget ya, kayak come on, 6 bulan kelamaan banget lo, healing atau hilang gitu kan. healing hilang gitu ya. But okay, I don't wanna make fun of them. Listen, meskipun aku ini INFJ ya, kamu tahu dong MBTI personality. Jadi aku introvert ya, introvert feeling judging. Dimana memang judging aku tinggi. Okay, but as an empath ya, sebagai seorang empath, aku itu melihat atau merasa sesuatu itu lebih ke feeling. Kalau bagian orang kan mungkin lebih ke logic ya. Tapi feeling aku jauh lebih besar dari logic aku. And not all, gak semua cewek kayak gitu. Cowok pun ada yang feelingnya lebih besar itu. Jadi it's not about your female or male, bukan soal kamu cewek atau cowok ya di sini. Dan dimana untuk kasus ini nih, yang si mahasiswa yang butuh healing 6 bulan tadi, aku gak bisa ngejudge juga kalau mereka atau ini anak dibilang manja ya, karena kita kan nggak tahu tuh latar belakangnya si siapalah namanya ya, I don't know, but this guy ya, mungkin this guy aja kita bilang, kita nggak tahu tumbuh kembangnya dia, karma hidupnya dia, apalagi aku belum bacain itu planet placement dan zodiaknya apa ya. Jadi aku nggak tahu juga tuh detail how dia itu bisa seperti sekarang di masanya itu yang bilang kuliah itu sangat depressing gitu ya. Kita juga belum tahu nih, aku juga belum reading natal chart dan numerology life path-nya dia, soul urge-nya dia ya, apalagi destiny number-nya dia gitu kan. Dan hal lainnya di bidang mental, spiritual dan lifestyle-nya dia kan si mahasiswa ini. Jadi ya, bisa jadi tuh selain mahasiswa ini salah jurusan ya, kalau menurut analisis pribadiku, bisa jadi selain salah jurusan, dia itu punya dosen yang emang enggak satu frekuensi, men. Jadi kalau lu sama dosen udah enggak struck, it's gonna make you depressed for fucking sure. Udah gitu ditambah lagi nih kemungkinan, I don't know, ini kayak analisis aja ya, kemungkinan ya, teori gitu. Bisa jadi nih anak tumbuh di keluarga yang broken home, dimana di rumah itu berantem mulu, ada aja ributnya, panas gitu ya. Dan kebetulan juga mungkin bisa jadi baru putus sama pacarnya, diputusin gitu kan, atau kemalangan lainnya yang bikin dia jadi mental breakdown. Bukan cuman soal kuliahnya ini doang gitu.
Jadi kayak mix of the family problem, friends problem, love problem, ditambah mungkin money problem ya, uang gitu ya. It can make person shut down gitu, mentally. Jadi yang begini nih bisa men-trigger seseorang gitu. Kalau apa ya, kayak moment bubble burst, yes, kayak balon yang diisi angin mulu ya, sampai maksimal akhirnya pecah gitu. Kalau di tarot itu tuh kayak kartu di kartu tarot ya, buat kamu yang suka tarot nih, itu tuh mirip the Tower moment card ya. Itu tuh gambar kartu tarot yang towernya pecah gitu, yang disambar petir gitu ya, orang yang jatuh dari tower. Jadi itu kayak the bubble burst, the tower moment gitu, hancur berkeping-keping karena there is something yang memang membuat itu harus hancur gitu, untuk rebuild hal baru. Biasa kalau kalian beli rumah nih, misalnya rumah tua gitu ya, yang udah buildingnya tuh nggak kokoh lagi, tapi kalian ada tanahnya kan, pasti kalian hancurin dulu tuh rumah kan, sebelum kalian tuh bikin rumah baru. So this is like how life is gitu. Jadi kayak gitu, dihancurin dulu sebelum ngebangun. Itu udah kayak hukum alam ya. Jadi apa ya, aku ngelihatnya bisa jadi nih anak udah punya luka batin sebenarnya yang udah ditumpuk lama banget, dimana akhirnya dia itu ngerasa depresi dan mungkin menyalahkan kuliahnya ini yang bikin depres, ketika mungkin dosennya atau pelajarannya yang salah jurusan, atau dosennya yang emang gak sefrekuensi sama dia gitu, kayak bikin dia tuh tambah down gitu ya. Jadi makanya dia ngerasa butuh 6 bulan untuk recovery-nya nih, healing-nya ya. I mean guys, kalau dipikir-pikir ya, banyak sih artis pekerja seni yang mungkin hilang dari entertainment itu selama 1 tahun, 2 tahun, I don't know, tergantung berapa lama proses recovery-nya, sebelum mereka mengeluarkan album masterpiece, right? Jadi memang semua orang punya timeline yang berbeda. Kita nggak bisa bilang 6 bulan itu lebay buat dia. For some people that's not enough, man. Mungkin buat kamu, ya udahlah 3 hari aja udah kelar healingmu gitu ya. Karena mungkin your problem is not big gitu. Mungkin it's not bigger than problemnya si anak mahasiswa ini gitu. Jadi mungkin lebih baik kita kurang-kurangi ngejudging aja kali ya. Sedikit kurang-kurangi menghakimi dalam kehidupan seseorang dan melihat dari sudut cinta or mengasihi ya. Like you know, seeing things from love perspective, not hate or judging, something like that. Well, I mean, generasi kita nih ya guys, yang milenial ke bawah ya, bisa dibilang memang lembek. Apa ya, soft generation, lembek sih ya, soft, lunak. Lembek bahasa apa, Bo? Iya, Indonesia juga lah ya. But gini ya, karena mungkin banyak dari generasi kita nih yang milenial ke bawah ya, apalagi yang dibilang generasi strawberry yang lembek itu, sebenarnya kalian ini bisa jadi tuh orang-orang yang generasinya empatnya tinggi. Jadi orang-orang yang empathy, berasa gitu ya, feelingnya kuat. Jadi I mean nobody really knows, right? Dia kan nggak mensurvey your mental health, your spiritual level ya, level spiritual mereka sebagaimana. Karena banyak generasi-generasi sekarang yang memang jauh lebih dewasa dari generasi orang tuanya. Kenapa? Karena kalau dulu kan informasi dari koran doang paling ya, atau TV ya. Tapi sekarang itu mau TV, koran, internet, man, all over the world you can access anything. Apa aja informasi masuk. Belum lagi trauma-trauma kehidupan yang diulang-ulang dari orang tua yang maybe have a toxic things in their life yang diulang ke anak-anaknya. Jadi nih anak-anak dipaksa bangun secara spiritual sama semesta di umur yang mungkin muda dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Cause you know, kita kan ini sedikit spirituality ya. Kita kan sudah moving
to the Aquarius age atau age of Aquarius ya. Dimana Aquarius ini energinya memang di alien ya, aliennya para zodiak, dalam artian alien di sini orang yang freak dalam artian bagusnya gini ya, rebel, pengubah sistem gitu ya. Di sini masa-masa transisi sebenarnya. Kalian pernah tahu dong kayak 3D world, 5D world, 5D ya, 3 dimensi, 5 dimensi. Dimana 3 dimensi kita masih ngelihat sesuatu tuh dari judging. Kita ngelihat sesuatu tuh dari apa adanya secara fisik doang. Tapi kalau kita sudah berada di 5D ya, dunia 5D, dimensi 5-nya dunia, secara spiritual, bukan bentuk bumi itu ya, bukan bentuk fisik, tapi from the spiritual perspective, 5D, 5 dimensi itu kan kita melihat sesuatu dari segi cinta. Dalam artian kita balance dan netral. Kita nggak ngelihat ini orang hanya bentuk fisik aja, tapi kita melihat bagaimana trauma dia masa lalunya, inner child wound-nya, lingkungan dia hidup, teman-temannya seperti apa buku bacaannya, film yang dia tonton, or other stuff like that yang mempengaruhi tumbuh kembangnya dia, ini anak, or people in general, in this generasi gitu ya. So, selain informasi yang memang terlalu banyak dan gampang diakses di sosial media, belum lagi yang fake-nya ya, yang palsu ya, atau hoax gitu. Banyak memang hal-hal lain yang berpengaruh terhadap perkembangan jiwa seseorang. Jadi, aku memang bukan sekolah psikologi ya, but dari perspektif aku, dan memang aku suka ngebaca orangnya, jadi kayak self learning gitu ya, self educate. Karena aku banyak banget suka hal, terutama hal-hal filosofi, spiritual, mistis, agama gitu. Agama semua aku baca ya, dalam artian menurut aku semua agama itu baik dan tujuannya sama. Cuman memang ada hal-hal tertentu yang membedakan, dan aku menganggap itu kayak culture, budaya aja sih. Dan cara mengenal Tuhan gitu. Jadi jangan ngejudge lah kayak agama gue doang yang masuk surga, agama lo neraka gitu. Like who the fuck you are? Like who are you yang maksudnya kamu bukan Tuhan yang ngejudge orang masuk neraka. Yeah, I don't like this gitu. But okay, nggak semua orang ngerti, aku paham sih. But you know, that's my point of view. Ini podcast aku, jadi ya aku ngomongin apa isi otakku ya. Or what I feel also. So, jadi aku pribadi ya selama 3 dekade belakangan ya, 3 dasawarsa yang lalu aku udah melalui hal banyak banget ya, like ups and down, roller coaster kehidupan ya, dan aku berhasil healing dan reborn, jadi diri aku yang baru. Kalau kalian lihat atau mendengar episode aku yang pertama, Who is Nika Kristal ya, itu aku sedikit banyak memperkenalkan diri lah, karena kan ya sebelum kita jadi teman, kita kan lebih baik like introduce personality kita kan ya sama orang. Even working like that, so kan, kalau kalian mau masuk kerja pasti kalian kayak introduce yourself. Jadi itu udah kayak a must. So kalau kalian sudah mendengar episode 1 aku Who is Nika Kristal ya, kalian mungkin ngerti gimana aku itu orangnya ya. Sedikit banyak lah. So anyway guys, apa sih arti healing itu dan jati diri? Healing dan jati diri ya, itu jadi temaku di podcast kali ini. Banyak memang kalau kita cari di search engine ya, misalnya Google atau any kind of search engine, apa arti healing gitu ya, ketik aja misalnya gitu. Ada banyak banget deskripsinya. But for me, healing itu adalah kamu ketika kamu sudah bisa menerima karma hidup kamu di masa lalu dan masa sekarang ini ya. Jadi kayak dari kamu kecil sampai kamu dewasa saat ini, atau dari kamu kecil sampai di titik kamu sekarang ini ya, present moment. Pertama, kamu sudah bisa menerima bahwa okay, this is my life, this is me gitu ya. Dan kamu fase selanjutnya sudah
memaafkan diri kamu sendiri. Not people, but you first. Ketika kamu sudah memaafkan diri kamu sendiri, yang mungkin kamu sudah banyak menyia-nyiakan, mentelantarkan diri kamu sendiri. Like a self-destructive, ya. Mungkin kamu pergi ke makanan, kamu makan segala junk food. That was me. Still progressing juga. Kemudian, mungkin kamu lari ke alkohol, atau drugs, or sex, or I don't know. Apapun yang bikin kamu addicted dan melarikan diri kamu ke addiction kamu, ya. Bisa juga kamu bergosip, bergunjing sebagai pelarian, ya. Or any bad things, or mungkin memang tidak ada baik dan buruk ya kalau di dunia spiritual yang kita lihat dengan balance. But you know, if you hurt yourself, if you hurt people, is not good things to do, kan? Nah, jadi seperti itu tuh ya jangan dilakukan lah kalau bisa. So, ketika kamu sudah memaafkan diri kamu dari segala yang pernah kamu lakukan, ya, and then you move on, ya, dan memaafkan juga pastinya orang-orang yang udah menyakiti kamu. Jadi ketika kamu sudah bisa memaafkan diri kamu, memaafkan orang-orang yang menyebabkan hal-hal itu, ya, dan kamu upgrade diri. Jadi ketika kamu sudah pertama kamu sudah menerima keadaan, kamu memaafkan diri kamu sendiri, kamu memaafkan orang di sekitar kamu yang telah menyakiti kamu dan menganggap mereka sebagai guru hidup, guru sabar, guru spiritual kamu secara apa ya? Ya mungkin sebagian itu ngerasa like a pain. Mungkin kedengarannya simple ya. But God, oh God, I've been through hell to get this point in my life. Jadi aku aku nggak mau lah ya ngebongkar di sini. I mean, there's a lot of shit that I've been through sampai aku bisa setegas, seindependen ini dan seberprinsip ini ya. Dulu nggak gini aku orangnya, no. Aku dulu ya follower juga lah dalam artian ini kesini ngikut, ini kesitu ngikut, tapi meskipun follower juga, aku orang yang bertanggung jawab. Misalnya, aku I don't know, getting drunk misalnya, aku nggak bakalan mabok gitu. I just drunk and okay, and that's it. Misalnya begitu. Itu contohnya lah ya. And you know what? Misalnya nih, dan aku rasa gak perlu juga sih aku bongkar detail gimana pahit dan rumitnya hidup aku dulu. But it's not easy, ya. Dan aku tuh pernah loh sampai benci sama Tuhan. Seriously. Like I hate God dulu. Dan menganggap bahwa ini Tuhan ini ada gak sih? Tuhan tuh apa sih? Like really, why Tuhan itu ngasih shit hole in my life and shit people in my life? Kalau dia emang ada, kok dia seneng banget nih ngasih gue orang-orang kayak gini nih. Kapan kelarnya nih? Gitu. Pernah ngerasa gitu gak kalian? Ya, itu masa-masa sebelum kalian terbuka itu jiwanya, sebelum berkembang gitu. Jadi kadang suka disentil dulu sedikit gitu sama semesta ya. Kalau gak dikerasin sedikit, kalian bakal lunak terus sih sebenarnya. Jadi dulu tuh aku ngerasa kayak there is no God here. Karena aku berasa dianggurin sama Tuhan gitu ya. Dan doanya tuh gak didengar gitu. Jadi makin dikasih batu bertubi-tubi gitu sama alam semesta. Dari sisi kanan, atas, bawah, segala hal. Dimana hal ini men-trigger my rock bottom of depression gitu ya. Depresi parah banget. Sekitar 2 atau 3 tahun sebenarnya tuh. Aku udah depresi dan anxiety and penuh energi gelap lah intinya tuh. Dark energy tuh selama 2-3 tahun. Man, aku naik berat badan, jerawatan satu muka, lemah lesu, maunya tidur doang. I don't wanna meet people. Kayak gitu ya. Kalau kalian udah pernah di fase ini tuh, ya
congratulations aja, bentar lagi kalian awakening secara spiritual. Dan yang paling berat itu 1 tahun terakhir sebelum aku terbangun spiritual. Dan disinilah aku mengetahui jati diriku, like my like real me, ya, my real self, my myself, yang sebenarnya essence jiwaku, gitu ya. So apa sih jati diri? Like who am I, right? Nah, karena aku astrologer nih, kalau di astrologi moon-nya kamu itu ya soul kamu yang sebenarnya. Jadi your moon sign itulah jiwa kamu yang sesungguhnya. Kalau sun itu tuh your ego, zodiak orang bilangnya ya, zodiac sign. Dan your rising atau your ascendant, nah itu adalah kamu yang dibentuk oleh dogma agama, kamu yang dibentuk oleh sosial, kamu yang dibentuk oleh hal sekitar kamu, seperti buku yang kamu baca, film yang kamu tonton, teman-teman hangout, rekan kerja, and all stuff yang bersinggungan langsung dengan kamu di dunia fisik ini ya, atau a 3D world. Jadi untuk kamu yang mungkin belum pernah depresi, anxiety, atau problem mental health lainnya ya, mungkin kamu akan menganggap orang-orang yang bilang mereka itu depressed, lebay, or too much. But you know what? You're not in their shoes. Kalian tidak di posisi mereka, tidak berada di kehidupan mereka secara langsung. Jadi ya daripada menghakimi, coba dilihat dari sisi netral saja, right? Because always balance in life is the best. Jangan melihat sesuatu dari satu sudut pandang aja. Jangan memihak suatu hal tertentu aja, karena semua manusia memiliki dualitas. All human have duality, yin and yang, dark and night, day and light, right? Jadi siang malam gitu kan, gelap terang. Jadi there is no good and bad, tergantung sudut pandang. Kalau menurut kamu mungkin ini buruk, belum tentu orang lain bilang ini buruk, right? And of course ini bukan hal gampang ya. Aku sendiri tuh masih ngelihat orang yang mohon maaf nih, orang-orang yang masih merasa misal contoh nyatanya aja nih, ada grup tertentu yang memakan plasenta bayinya sendiri ya. Dan aku melihat ini sebagai fucking psychopath. Kenapa? Meskipun ya mungkin secara medis bagus ya makan plasenta, but nggak human placenta juga kali, apalagi yang kamu kandung sendiri kan. Sapi mungkin ya but they're animal, but still ya, kalau orang yang animal rights juga nggak bakal setuju ini pasti, ya kan? Karena kalau menurut aku misalnya nih dari sudut pandang aku, itu sama aja kayak kamu makan anak kamu sendiri. But for some people maybe it's normal, right? But for me, meskipun medis bilang it's fine to eat human, apalagi yang berasal dari rahim lo sendiri gitu. Man, I'm just puzzled. Tapi again, I respect their choice. But I know I'm still judging, karena aku juga INFJ, sadar diri ya. I'm human, I'm not perfect. Tapi aku mengerti itu pilihan hidup masing-masing orang. Yeah. So, if you want, follow that. Yeah, you can do that. But for me, bestie, I'm gonna fucking run. Run, bestie, run. Save your soul. Right. But anyway, yang paling penting tentang healing dan jati diri adalah trust your inner guidance. Intuisi kamu, hati kamu, perasaan kamu, jiwa kamu, your inner voice inside of you. Bukan melakukan apa yang menurut orang baik, tapi apa yang menurut kamu itu baiknya. Dan kalau ada quote penutup nih untuk episode ini ya. A religious person will do what he is told, no matter what is right. Where a spiritual person will do what is right, no matter
what is told. Jadi artinya tuh seseorang yang religious akan melakukan apa yang disuruh, meskipun dia tidak merasa itu hal yang baik untuk mereka. Tetapi di mana seorang yang spiritual akan melakukan hal yang baik menurut mereka meskipun disuruh hal-hal tertentu oleh agamanya. Nah, this is the differences ya. And this is my quote. Not for me, but a quote from a person ya, untuk a mind and journal. Well, segini dulu Nike Kristalia podcast kali ini. Untuk kamu yang menyukai self-development menggunakan ilmu Vedic Astrology, Tarot, Numerology, dan Law of Attraction sebagai salah satu sudut pandang dan hal-hal mistis and spiritual yang akan aku bahas secara ringan. Of course, untuk kamu yang juga menyukai filsafat. Pantangin terus Nike Kristalia Podcast. Be the best version of you. Sampai bertemu di episode selanjutnya. And bye.